Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, iktadu manuta sira kabeh bila daini kelan wong loro. Mimpati kang tetep ing dalam sausi ingsun rupane Abi Bakrin wa Umaroh. Abi Bakar lan Sidina Umar. Ini masih bab menjelaskan tentang cinta kepada Kanjeng Nabi. Cinta kepada Kanjeng Nabi termasuk tandanya adalah cinta kepada sahabatnya. Makanya orang-orang yang konon atau mengaku cinta pada Nabi namun tidak cinta kepada sahabatnya itu enggak bisa dibenarkan, seperti orang Syiah. Di selain golongan Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah orang yang selalu mengikuti Kanjeng Nabi, sahabat dan keluarga. Kanjeng Nabi, sahabat dan keluarga. Beda dengan orang-orang Wahabi yang senang dengan sahabat tapi tidak senang dengan keluarga. Beda dengan orang Syiah yang senang dengan Ahli Bait tapi tidak suka dengan sahabat. Sampai-sampai mengatakan Sidina Umar itu perampok, Abu Bakar perampok jabatan maksudnya. Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti Nabi dan mengikuti semua sahabat, juga mengikuti keluarga. Termasuk orang Khawarij. Orang Khawarij itu mau dengan Nabi tapi tidak semuanya sahabat. Dia tidak mau dengan Muawiyah, tidak mau dengan Abu Musa al-Asy'ari, tidak mau dengan Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yakni orang-orang yang menerima tahkim. Sehingga dia tidak bisa dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah disebabkan tidak ma'ana alaihi wa ashabi, hanya ba'di ashabi. Ma'ana alaihi ba'du ashabi, tidak ashabi. Samping itu orang-orang Khawarij tidak bisa dikatakan sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Ini karena tidak mengikuti semuanya apa yang dari Nabi, tapi masih pilih-pilih. Kalau yang meriwayatkan itu golongan dari ahli tahkim, nggak mau, nggak diterima. Bahkan mengatakan Sayyidina Ali adalah kafir. Ini golongan ini wong Khawarij. Dalam waktu itu sudah jelas, tapi dia mengaku ahli adil, sehingga orang yang dianggap salah juga dilenggut menurut mereka. Jadi ini ahli adli. Itu pada zaman sahabat sudah ada Syiah, ada Khawarij. Wahabi belum ada, tapi akidahnya sudah ada. Jadi Khawarij niku sebaliknya golongan Syiah. Nah, ini jarang Syiah niku aslinya apa? Syiah itu orang yang membantu, orang yang menolong pada Sayyidina Ali. Bagus, itu bukan salah. Cuman kesalahannya itu untuk terus menyalahkan sahabat, itu loh masalahnya. Kalau Syiahnya bagus, gak apa-apa. Menolong aku loyal kepada Ahli Bait kan ya bagus. Padahal Rasulullah mengatakan iktadu bila zaina min ba'di, ikutilah kepada dua orang setelahnya saya, yaitu Abi Bakrin wa Umar.
Maka apa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Umar, yang telah dilakukan oleh sahabat Sayyidina Abu Bakar, walaupun tidak ada di dalam zaman Nabi, ini legal. Sehingga kita mengikuti istiadatnya Sayyidina Umar, istiadatnya Abu Bakar, bisa hanya mengikuti kepada Nabi karena sudah dilegalkan untuk diikuti. Diperintahkan, bukan dilegalkan, diperintahkan untuk ada perintah amar untuk mengikuti. Makanya seperti sholat taraweh 20 rakaat memang Kanjeng tidak di dalam hadis tidak dijelaskan sore Kanjeng Nabi melakukan sholat taraweh 20 rakaat. Tapi Sayyidina Umar melakukan sholat taraweh 20 rakaat, sehingga kita melakukan sholat taraweh 20 rakaat mengikuti Sayyidina Umar. Mengikuti Sayyidina Umar berarti mengikuti Rasulullah dengan jaminan hadis iktadu biladaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Demikian pula mengikuti apa yang telah dilakukan Abu Bakar. Abu Bakar setelahnya wafatnya Rasul telah merangi kepada orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Asalnya Sayyidina Umar protes, tapi lama Sayyidina Umar juga mendukung pada apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar. Nah, ini nggak pernah terjadi pada zaman Rasul memerangi orang yang tidak menerima zakat. Karena apa? Karena memang dalam zaman Rasul tidak ada orang yang menolak untuk zakat. Ya ada konon kabarnya menolak, akan tetapi itu hanya provokasi. Yaitu ketika karena permusuhan antara kaum Bani Auf dan Khazraj. Ketika Rasulullah memerintahkan seorang sahabat untuk mengambil zakatnya di sebuah golongan, sahabat di antara sahabat Ansor, yang kemudian sebenarnya dia sudah dinanti-nanti oleh mereka untuk siapa yang akan mengambil zakat, tapi kenyataannya orang yang diperintahkan itu memberi provokasi, menyampaikan kepada Rasul bahwa mereka menghadang, mereka menolak untuk bayar zakat. Yang akhirnya Rasulullah memerintahkan untuk memberangkatkan pasukan. Nah, kemudianlah turunlah ayat in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nah, itu akhirnya dengan adanya perpecahan, dengan adanya khok yang semacam itu terjadi perpecahan, sehingga akan terjadi pertempuran. Tapi alhamdulillah enggak jadi. Demikian pula tentang khok yang disampaikan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul tentang Dewi Aisyah radhiyallahu anha. Karena dia menyebarkan hoax bahwa Dewi Aisyah adalah selingkuh, akhirnya terjadi retak sampai Rasulullah tidak mendatangi kepada Dewi Aisyah. Ini berarti pengaruhnya hoax luar biasa. Karenanya harus diperangi berita-berita hoax. Nah, biasanya berita-berita hoax itu dilakukan oleh golongan Syiah. Syiah itu Tauriyah. Makanya di antara akidahnya Syiah itu Tauriyah, selalu menyebutkan hal-hal yang tidak bagus disebutkan bagus dalam rangka untuk sembunyi. Melempar sambil menjaga dengan sembunyi tangan. Makanya dalam rangka untuk politik menghalalkan dalam bohong dan lain sebagainya, itu termasuk golongan Karumiyah barang itu kan. Aku sehingga gak bisa dijadikan saksi karena memperbolehkan saksi memperbolehkan bohong dalam rangka untuk kemaslahatan semacam itu. Yes. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam la tasubbu ashabi. La tasubbu aja misuwi sira kabeh ashabi ing pira-pira sahabat ingsun. Sahabatku jangan sampai kau maki-maki.
Karena apa? Jadi jangan sampai kau menyalahkan kepada para sahabat. Nah, seperti orang yang mengatakan dia sebagai moderasi Islam akhirnya menyalahkan sahabat Umar, menyalahkan Abu Hurairah sampai dianggap Abu Hurairah itu bukan manusia tapi nama lembaga, itu begitu. La tasubbu asabi falau anfaq wala munifakaken sapa hadukum saladina kabeh misla Uhudin ing padane gunung Uhud apane dhapan masih mabalah ora tumeka apa sih mislu Uhud muddan ing sak mudda akadihim ing sak mute salah sijine ashabi. Ati umpama kowe niku aja misuwi aja nglokno sahabat. Andai kata kamu telah menginfakkan emas sak gunung Uhud, padahal gak mungkin secara bukan akal, secara adat sampai mati wi gak akan pernah mendapatkan emas sak gunung Uhud. Mulai sak kilo ae golek ndi sak gunung Uhud sak prongkalan ngene lho gak enek ndi dian. Nah, kok katene oleh sak gunung Uhud. Mulane lau niku gak mungkin. Lau harfu syaratin yaqtadim tina ama yalihi wastilzamuhu limatala. Lau niku huruf syarat yang mencegah terjadinya sesuatu yang setelahnya lau. Kalau anfaqo andai kata engkau, niki gak mungkin terjadi. Lau. Lau. Wala nasifahulan orang ing separuh nimut. Bahkan ketika kamu bersedekah emas sak gunung Uhud niku ora sampai mencapai satu mud atau separuhnya mud dari salah satunya sahabat. Sak dhuwur-dhuwure wali karo sahabat sing paling ngisor niku tingkatane sik dhuwur sahabat. Bisa dhuwur-dhuwure wali sing dudu sahabat. Iku dibandingno para sahabat sing paling iso. Gak usah kita katakan yang dari bawah itu siapa. Iku sing dhuwur sahabat. Karena cahaya Nur Muhammad niku masih besar. Makanya orang akan bisa dikatakan sahabat walaupun hanya menemukan Rasul sebentar saja. Ketemu dengan Rasul dalam keadaan Islam walaupun tidak pernah meriwayatkan satu hadis pun. Itu disebut dengan sahabat. Bahkan tidak melihat Rasul, andai kata hidup dalam zaman Rasul diarani sahabat sebentar. Lain kalau di situ tabi'in. Tabi'in bisa mendapatkan gelar tabi'in kalau memang hidup bersama sahabat dengan jangka yang panjang. Tidak cukup dengan sebentar. Karena lampune beda, setrumnya itu beda. Sing nyetrum Kanjeng Nabi diluke wis kebak. Tapi lah sing nyetrum sahabat ndak seperti setrumnya Kanjeng Nabi. Apa maneh sing nyetrum saiki wis. Gak peti iso mlebu jasewu dikira batune dol. Mungkin ya pancen batune dol terus kesesane ora peka. Niku. Wong gunung dikai sinyal masak gunung Uhud e ora enek separone emut to, samut itu sak cawukan. Sak cawuk, bahkan separone cawuk gak enek. Baqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, man sabba ashabi fa alaihi laknatullah. Man ta sapaningku sabba lamun miswi sapa menashabi ing pira-pira sahabat ingsun. Fa alaihi mongko iku tetep ing atase laknatullah tawi laknati malaikat Gusti Allah wal malaikati. Lan laknati malaikat wan nasi. Lan laknati manungsa ajmaine khalis kabehane. Sopo ae kok sampai misui sahabatku dia akan mendapatkan laknat dari Allah, laknat daripada malaikat, laknat dari manusia keseluruhan. Tidak pandang siapapun sahabatnya. Makanya
Ahlussunnah wal Jamaah tidak mau komentar menyalahkan tentang pertikaian di antara sahabat. Makanya di antara akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan wa majaro baina sahabina skudu kullun bijtihadin yusibu. Apa yang terjadi di antara sahabat kita naskutu diam. Karena keseluruhan kullun minhum dari semuanya sahabat bijtihadin yusibu, dengan adanya ijtihad mereka selalu mendapatkan kebenaran. Kalau salah mendapatkan pahala 1, kalau benar mendapatkan 2 pahala. Makanya pertikaian antara Sayyidina Ali dengan Ummul Mukminin, yakni mertuanya Sayyidina Ali Dewi Aisyah, mertua tiri. Bebek musyawarah. Bebek musyawarah. Apa tuh? Kakak misanane Sayyidina Ali. Siapa yang salah nggak perlu kita ungkapkan kodok beneri, walaupun harus makan korban. Bahkan kalau kita melihat Sayyidina Utsman yang begitu besar jasanya di dalam membela kepada Rasulullah, wafat terbunuh dan tidak ada yang merawat. Gak enek sing takziah Sayyidina Utsman wafatnya. Yang mengantarkan ke kuburan hanya orang 12. Ing mongko beliau baca Quran itu 1 hari 1 malam bisa sampai 70 kali. Kenapa? Karena telah diberitakan hak. Di demo orang dari Mesir itu ada 1000. Di mana Sayyidina Utsman dianggap korupsi, nepotisme. Kenapa kok dianggap niku? Sebab orang-orang yang dulu dalam waktu zaman Sayyidina Umar itu di reshuffle, pada zaman Sayyidina Utsman itu di rekrut kembali. Itulah disebut dengan nepotisme. Karena kolusi itu dianggap korupsi mbak nih, sampai wafatnya udah enek sing takziah. Naudzubillah. Padahal itu menantu Rasulullah yang mendapatkan gelar Dzannurain karena mengawini 2 putrinya Rasulullah dengan kentenan. Tapi ngono iku sik sampai koyo ngoten iki kan. Apa yang terjadi yang semacam itu kita diam saja. Makanya tarikh-tarikh yang semacam itu oleh Ahlussunnah wal Jamaah tidak disebarkan. Karena niku akan mengurangi kepercayaan kita kepada mereka. Tapi lah delok saka keadilan mereka kita tidak perlu ragu lagi. Ya wis diam gitu aja karena sama-sama ijtihad mboten mawon. Bahkan layak baru ora nrimo sapa Allah minggu saking mansirfan ing ibadah fardu wala adlan lan ora ibadah sunat. Siapa saja yang memaki-maki sahabatku mendapat kelaknat Allah, malaikat dan keseluruhannya, tidak akan pernah diterima ibadahnya, baik ibadah yang fardu atau ibadah yang sunat. Makanya pada zaman siapa itu Raja sinten niku ada setiap pada hari Suro. Biasanya bulan Suro niku di golongan Syiah, pas niku Syiah Asyariyah. Ada pesta Karbala. Yang di jalan Karbala itu dia mengolok-ngolok Abu Bakar, mengolok-ngolok Umar. Kemudian ada seorang pencinta Abu Bakar yang pada waktu itu seorang
pejabat mengatakan, bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar? Dia langsung mengatakan Abu Bakar itu adalah baik, Abu Bakar itu adalah orang yang adil. Akhirnya itu seorang pemuda, kemudian pemuda itu diajak ke rumahnya, dan lidahnya digunting, diputus. Kemudian dilepaskan, silakan kamu keluar, minta tolong kepada kekasihmu. Terus dia menangis di makam Rasulullah yang juga termasuk makamnya Abu Bakar. Ya Allah, aku mencintai kepada Abu Bakar. Kalau memang cinta saya ini benar, tolong kembalikan lidah saya ya Allah. Kalau itu salah, maka jangan kau kembalikan ya Allah. Dia tertidur, terus akhirnya pagi lidahnya kembali lagi. Terus kembali kemudian datang kepada orang tadi yang telah memotong, kagum, dan akhirnya orang yang memotong itu malah menjadi ketek. Menjadi ketek karena keluarganya malu sehingga diisukan mati, padahal itu ada keteknya, terus dikerangkeng di rumahnya. Lalu saya minta maaf kepada orang yang pernah dipotong tangannya, aku potong lidahnya itu, dan mengatakan bahwa ketek ini adalah sebenarnya ayahnya yang pernah memotong lidahmu. Diminta maaf. Entah itu terus akhirnya kembali lagi. Di situ keramatnya Abu Bakar. Keramatnya Abu Bakar. Wa fi hadisi Jabir radhiyallahu anhu. Makanya seperti mengumpulkan Al-Quran itu juga diperintahkan oleh Rasul, walaupun tidak pernah Kanjeng Nabi memerintahkan, karena Abu Bakar Nabi sudah memerintahkan ikutilah kepada Umar dan Abu Bakar. Pertama kali yang mengumpulkan Al-Quran di zaman Abu Bakar, dan Abu Bakar di dalam mengumpulkan Al-Quran sangat berhati-hati. Ketika Abu Bakar mengadakan pertempuran dengan Musailamatul Kadzab dalam perang Khimamah, di situ banyak beberapa orang hafidhul Quran dari sahabat gugur dalam peperangan. Akhirnya Sayyidina Umar dengan pemikiran moderatnya dan wawasan yang sangat tinggi, wawasan yang sangat luas, dia datang kepada Abu Bakar untuk menulis Al-Quran karena khawatir kalau nanti orang-orang yang hafid ini habis, tidak ada orang yang bisa baca Quran. Abu Bakar tidak semata-mata langsung menerima. Dia mengatakan, bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan oleh Rasul? Bagaimana saya melakukan sesuatu yang Rasul tidak pernah melakukannya? Itu saking kehati-hatiannya Abu Bakar di dalam melakukan tindakan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Di situ mujadalah, berdebat, dialog dengan Sayyidina Umar sampai 3 hari. Baru setelahnya 3 hari Abu Bakar menerima usulan daripada Sayyidina Umar dan memanggil Zaid bin Sabit untuk menulis Al-Quran. Pertama kali ditulis. Nah ini walaupun tidak diperintahkan oleh Rasulullah, tapi ini sama halnya diperintahkan Rasulullah, karena Rasulullah sudah meregalkan ikutilah Abu Bakar dan Umar. Tenang ini. Babi hadis Jabir radhiyallahu anhu. Dan itu tetap ing dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, inna Allah temusni Allah iku istara milih sapa Allah ashabi ing pira-pira sahabat ingsun ala jamil alamin ngalaken ing atase kabehane wong alam. Siwa nabi kang saliyane pira-pira nabi wal mursalin.
lan utusan. Sahabatku niku karo Gusti Allah diutamakan melebihi semuanya orang alam. Sakliyane para nabi lan utusan. Wa tarolan milih sapa sih Allah likrana are ingsun minhu saking ashabi arbaatan ing wong papat. Dari sahabat-sahabat yang telah diutamakan daripada orang alam semuanya selain nabi dan anbiya, itu ada yang lebih istimewa 4. Rupani ini wasara minhu arba'atan yang papat rupani Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliyan. Faja'ala muqaddatin sapa Allah ing arba'ah petang sahabat 4 sahabat iki karo Gusti Allah dadiaken khairu ashabi luwih bagus-baguse sahabat ingsun. Wa fi ashabi. Tapi bukan berarti kalau memang 4 itu yang dipilih lainnya jelek, enggak. Lah bagaimana? Wa bi ashabilan iku tetep ing dalam pira-pira sahabat ingsun kullihim sakabehane ashab khair utawi bagusan. Semuanya sahabat itu baik, cuma 4 ini yang terbaik. Bukan paling baik tapi terbaik dari 4 ini. Dan juga jaminannya Rasul khairul qurun qarni. Sak bagus-baguse menungso niku zaman Kanjeng Nabi. Kurune Kanjeng abade Kanjeng Nabi niku 100 tahun. Khairul qurun qarni summa yali. Kemudian orang-orang setelahnya itu niku tabi'in. Kurune tabi'in summa yali. Terus tabi'in pun niku tok sing apik, saliyane niku iso enek sing apik kabeh, elek kabeh. Sama dengan telur yang masih baru itu bagus, semakin lama semakin bosok. Ngoten niku masyaallah. Mulane wasabiqun golongan muhajirin. Kaum muhajirin. Wasabiquna sabiquna ulaikal muqarrabun. Orang-orang yang dahulu. Mereka adalah orang yang didekatkan kepada Allah. Fi jannatin na'im. Dalam surga na'im. Tapi sayang. Sullatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin. Sing akeh niku golongan sahabat. Kalau wong sing akhir-akhir iki wis saiki sing didekatkan kepada Allah, yo enek tapi sethithik. Sing oke wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Nah, lha kuliahane akeh. Jadi ku yo ahli taat ya ahli maksiat. Cuman taatnya lebih banyak daripada maksiat. Niku ashabul yamin. Ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrim makhdud. Wah, di daun widoro sing terbatas. Wa dzillim mamdud, dalam tempat yang sangat teduh. Banyak pohon-pohon yang indah. Afakihatin katsirah, beberapa buah-buahan yang sangat banyak. Watul khin mamdud, wizil mamdud watul khin mamdud, dan pisang sing kunciro dawa-dawa. Duduk pisang selendang kok. Wa ma'im mas banyu sing bisa langsung diciwuk wanis. Wa faqihatin katsiratil la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Buah-buahan yang luar biasa tidak pernah putus dan tidak pernah
Tugel bulan niku lek gawe nandur buah. Dungane niku. Wa faqiyatin katsiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Wa furushim marfu'ah. Wah, mbok furus niku ukur lemeke tok apa sak sing dilemekno lha neh. Niku dhuwur. Wah. Tapi di kono sing asabnya sunnatum minal awalin wa sunnatum minal akhirin. Ya, iki saka wong awal yo akeh, saka wong akhir yo akeh. Wis. Sampai kanjeng Nabi dawuh wa biasa mikul khair wa qala alaihi salatu wasallam man ahabba umar man utasapa niku ahabba lamun demen sapa man umar ing umar fakot ahabba ni moko demen sapa man ing ingsun wa man utasapa niku abhodo lamun sengit sapa man umar ing umar fakot abhodoni moko temen-temen sengit sapa man ing ingsun. Dila isen pencinang Umar berarti dan dibaca saya senang kepada Umar berarti senang kepada saya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.